telah selesai. Nah, hari ini yang tidak berangkat siapa aja? Tika sama Vera, Bu. Tika sama Vera nggak berangkat, kenapa? Kalau Tika saya nggak tahu, Bu. Tapi kalau Vera dia sakit. Kira-kira Vera tahu nggak sakitnya apa? Demam, Bu. Demam. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa makan. Soalnya masih sibuk-sibuknya kalian. Baik, Bu. Nah, anak-anak, pembelajaran minggu kemarin ada yang masih ingat Ibu membahas tentang apa? Saya, Bu. Ya, Vira, apa? Pengertian statistik dan statistika. Nah, benar. Nah, lalu ada yang ingat nggak apa itu pengertian statistik dan pengertian statistika? Saya, Bu. Ya, apa? Pengertian statistika yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, Ya, menginterpretasikan. dan statistik yaitu data angka yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa atau gejala tertentu. Nah, betul ya. Jadi pengertian statistika yaitu ilmu yang mempelajari sebuah data dan statistik itu data yang dapat memberikan gambaran. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang pemusatan data. Ada yang tahu nggak macam-macam pemusatan data? Belum tahu, Bu. Nah, Ibu sebutkan ya. Pemusatan data itu dibagi menjadi 3. Ada min, modus, dan median. Nah, salah satu pengertian min, modus, dan median ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Nah, yang pertama modus. Nah, modus itu data yang sering muncul atau frekuensinya yang paling besar. Nah, untuk mencari modus itu dibagi menjadi 2. Ada data tunggal dan ada kelompok. Ada yang tahu untuk mencari data tunggal? Saya, Bu. Ya, apa? Cukup diurutkan datanya, Bu. Lalu cari frekuensinya, lalu paling besar. Nah, betul. Iya, untuk mencari modus data tunggal itu cukup kita urutkan, lalu cari frekuensinya yang paling besar. Nah, untuk data kelompok, Ibu akan jelaskan ya. Rumus untuk mencari modus data kelompok. Modus data kelompoknya itu MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. Nah, MO ini itu modus, TB itu tepi bawah kelas modus, nah untuk D1 nya itu selisih frekuensi kelas modus sebelumnya. Nah, untuk D1 itu selisih frekuensi kelas modus sebelumnya. Nah, untuk D2 itu selisih frekuensi kelas modus sesudahnya. Nah, untuk P-nya itu panjang kelas modus. Ibu hapus ya. Ya, Bu. Nah, Ibu berikan contoh untuk data tunggal. Diketahui nilai data siswa yaitu ada 7, 8, 8, 6, 8, 6, 9, 7, 6, 8, 5, 8. Nah, untuk mencari
modus data tunggal, kita urutkan terlebih dulu. Ada 6, 7, 8, 9. Nah, ketika kita sudah mengurutkan datanya, bisa dilihat data yang paling banyak apa? 8. Nah, betul. Jadi modusnya itu modus dari data. Dari contoh di atas itu 8. Sudah paham? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang median. Ada yang tahu nggak pengertian median itu apa? Enggak, Bu. Nah, Ibu jelaskan ya, median itu nilai tengah dalam sekumpulan data setelah data tersebut diurutkan. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, untuk mencari median itu dibagi menjadi 2. Ada data kelompok dan ada data tunggal. Nah, sedangkan data tunggal itu juga dibagi menjadi 2. Ada data tunggal yang ganjil dan ada data tunggal yang genap. Nah, untuk rumus mediannya itu untuk data tunggal yang ganjil. Rumusnya MO sama dengan XN plus 1/2. Itu untuk data ganjil. Nah, untuk data tunggal yang genap, ME sama dengan 1/2 dikali XN per 2 plus XN plus 1/2. Sudah paham? Sudah, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, ini untuk rumus data tunggal. Nah, ini untuk rumus median yang data tunggal. Untuk data kelompoknya, Ibu hapus ya. Ya, Bu. Untuk mencari median itu rumusnya ME sama dengan TB plus N/2 min FK per F median dikali P. Nah, untuk ME-nya itu median, TB-nya itu tepi bawah kelas median. Nah, untuk N-nya itu frekuensi atau besarnya jumlah. Nah, untuk FK-nya itu sama dengan FK itu jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median. Untuk F mediannya itu frekuensi kelas median dan untuk P-nya itu interval kelas. Ada yang kurang paham anak-anak? Ya, Bu. Tidak ya? Oke.
Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh dari media. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Nah, untuk contoh media, tentukan median dari data berikut ini. Ada 2, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 8, 4, 6, 7, 8. Nah, untuk mencari median dari data berikut, pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya. Urutkan 2, 4, 4, 4, 1, 2, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ya. Nah, karena datanya itu ada 13, merupakan data tunggal, ganjil atau genap? Ganjil. Nah, ya, betul, ganjil ya. Nah, karena ganjil, rumusnya data tunggal ganjil itu kan tadi xn plus 1 per 2. ya, sama dengan xn nya itu ada 12 ya, jumlah dari datanya, plus 1 dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2, anak-anak berapa? 7. Ayo. Nah, karena ketemu 7, maka kita hitung data ke-7 itu diperoleh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diperoleh data. Nah, berarti data ke-7 adalah 6. Jadi median dari data tersebut yaitu 6. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang min. Ada yang tahu pengertian min? Tidak, Bu. Nah, jadi pengertian min itu min itu rata-rata hitung dari suatu data. Min bisa disebut juga rataan hitung. Nah, jadi untuk mencari nilai min itu dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Gimana, ada yang kurang paham? Sudah paham ya? Iya, Bu. Nah, untuk mencari min itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada nilai data tunggal dan nilai data kelompok. Nah, untuk data tunggalnya rumus data tunggalnya itu X bar. X bar ini itu tandanya min ya. X1 plus X2 plus X3 plus sampai seterusnya sampai plus Xn dibagi N. Gimana, sudah paham? Nah, ini untuk data tunggalnya. Untuk data kelompok, rumusnya yaitu bukan M, tapi X bar.
2 dikali F plus sampai seterusnya sampai plus XN dikali F dibagi N kali F. Nah, ada yang gimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, Ibu ini ada membuat pertanyaan untuk kalian. Dikerjakan berkelompok ya. Iya, Bu. 2 sampai 3 orang. Nah, ini. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, karena sudah selesai, bisa. Nah, kelompok 2 bisa maju presentasi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Saya akan membacakan tabel distribusi frekuensi berikut. Berat 31 sampai 36 dengan frekuensi 4. 37 sampai 42 dengan frekuensi 6. 43 sampai 48 dengan frekuensi 9. 49 sampai 54 dengan frekuensi 14. 55 sampai 60 dengan frekuensi 10. 61 sampai 66 dengan frekuensi 5. 67 sampai 72 dengan frekuensi 2. Tentukan modus pada tabel berikut. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus data kelompok. Rumus data kelompok yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, dari tabel yang diperoleh, kelas modusnya yaitu interval 49 sampai 54. Karena frekuensinya yang paling banyak yaitu 14. Nah, di sini TB-nya yaitu D1-nya sama dengan 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Karena frekuensi yang paling banyak 14 dan D1 adalah frekuensi sebelumnya yaitu ada 9, jadi 14 dikurangi 9 yaitu 5. Yang kedua yaitu D2 yaitu 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Di sini D2 yaitu frekuensi sesudahnya yaitu 10. Jadi 14 dikurangi 10 yaitu 4. Nah, panjang di sini yaitu ada 36,5 dikurangi 30,5 yaitu 6. Sehingga modusnya yaitu modus 48,5 ditambah 5 per 4 plus 5 dikali 6. Modusnya 48,5 ditambah 30,49 sama dengan 51,83. Jadi modus dari tabel tersebut adalah 51,83. Oke. Sudah selesai? Sudah. Nah, betul ya. Penyelesaian dari kelompok 2. Bisa beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Min, Ya, median, ya. modus. Nah, jadi median itu nilai tengah dan modus itu nilai yang sering muncul dan min yaitu rata-rata. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang kuartil. Jadi anak-anak kalian di rumah belajar ya tentang kuartil. Ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya bisa dikerjakan ya halaman 62 dikerjakan di rumah. Nanti kita
kelas minggu depan dan dipresentasikan ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.